Sobat Insta, ada sebuah fabel atau cerita tentang binatang. Tentu ini cerita bukan fakta ya, tapi ini hanya cerita pengembangan dari orang yang membuat cerita ini. Konon, Sobat Insta semuanya, ada dua binatang yaitu elang dan kalkun. Ini adalah binatang yang sangat dekat hubungannya, kekerabatannya. Mereka kemana-mana selalu pergi berdua dan kemana-mana selalu bersama-sama. Persahabatan mereka, kekerabatan mereka sangat-sangat luar biasa. Hingga suatu saat ketika elang dan kalkun ini terbang bersama-sama, kemudian kalkun berkata kepada elang, "Hei elang, yuk kita mau cari makanan di desa sebelah situ. Ini perut aku sudah keroncongan," gitu. Mendengar perkataan dari kalkun, si elang menjawab, "Oke, mari kita cari makan bersama-sama." Kemudian elang dan kalkun menuju ke sebuah desa dan dia turun dari udara, artinya setelah terbang dia turun ke situ mendekati pada seekor sapi yang sedang makan dengan lahap. Makan rumput, makan bekatul, dan lain sebagainya. Lalu elang dan kalkun ini mendekati sapi dan kalkun bertanya kepada sapi, "Hei sapi, enak sekali ya kamu makan saat ini?" Sapinya menjawab, "Oh jelas enak sekali, di sini semua sudah disediakan. Saya tinggal makan, tinggal menikmati dengan lahap." Kemudian kalkun berkata lagi, "Wah, hidup kamu memang beruntung, enak sekali. Enggak seperti kami." Elang pun juga berkata, "Kami kalau mau cari makan harus berjuang, harus terbang ke sana ke sini, cari mangsa, harus dengan gesit untuk mengambil mangsa itu dan baru bisa makan. Kamu enak di sini, tinggal di sini lalu makan karena semua sudah disediakan." Sapi itu berkata, "Memang aku tinggal makan di sini karena tuan petani yang makan segala makanan ini orangnya baik sekali. Sehingga saya bisa makan dan saya bisa bertumbuh, saya bisa sehat dan hidup dengan senang." Begitu. Lalu si kalkun ini merasa tertarik. Dia bilang ke elang, "Elang, gimana kalau kita tinggal di sini saja bersama-sama sapi ini? Ya, ini kan di sini nggak hanya ada rumput segala macam, tapi ini juga ada daging segala macam. Jadi kamu yang makan daging apa segala macam bisa makan di sini. Aku juga nanti bisa makan sayur-sayur hijau, makan bekatul dan lain sebagainya." Lalu elang berkata, "Kayaknya saya nggak bisa ya. Karena selama ini saya sudah terbiasa berjuang, terbang ke sana, segini harus berusaha untuk mencari makan, harus ada perjuangan. Kalau saya tinggal hanya di sini, diem kemudian nanti dikasih, kayaknya bukan saya seperti itu." Tapi kalkun merasa masih tertarik. "Kalau aku sih tertarik ya, aku pengen di sini saja. Maaf ya elang, untuk kali ini kita tidak bersama-sama lagi. Aku ingin tinggal di sini. Aku pengen diem saja dan sudah makanan disediakan oleh tuan petani itu." Akhirnya elang berpamitan, "Ya sudah, kalau itu pilihanmu, aku pergi ya. Aku akan terbang ke sana kemari untuk mencari makan dan bertahan hidup." "Ya sudah," kalkun berkata demikian. "Ya, hati-hati ya di jalan." Lalu dengan berjalannya waktu, kalkun ini makan dengan lahapnya segala macam sehingga kalkun ini menjadi semakin besar dan semakin gemuk. Ya, semakin besar dan semakin gemuk. Dia tidak pernah gerak, tidak pernah terbang lagi, dia hanya diam, makan, tidur dan lain sebagainya. Sehingga dia istilahnya menjadi gemuk. Tidak bisa segesit seperti yang dulu. Dan suatu saat nyonya dari petani ini, istrinya tuan petani ini, sedang ngobrol dengan tuan petani. Menjelang hari Thanksgiving, dia ngomong dengan tuan petani ini, "Wah, enaknya nanti kita waktu merayakan hari Thanksgiving ini, kita enaknya nanti makan
daging kalkun ya. Kita siapkan, kita sajikan di meja waktu pesta sehingga orang bisa menikmati daging kalkun yang enak ini. Tuan petani juga menyetujui, wah itu ide bagus. Ya, pokoknya kita nanti akan sediakan. Mendengar pembicaraan itu, kalkun jadi takut. Wah, nanti saya disembelih nih di Thanksgiving. Kayak ini saya ini korbannya. Kemudian di tengah kecemasan dan kebingungannya itu, dia berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Dia menggerak-gerakkan sayapnya, tapi tidak bisa terbang lagi karena dia sudah terlalu berat, terlalu gemuk, tidak gesit seperti dulu. Itu karena selama ini dia bermalas-malasan, hanya diam saja, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa terbang lagi. Tapi berbeda dengan si elang masih bisa tetap hidup, walaupun dia harus bekerja, berusaha dengan luar biasa, dengan rajin, dengan terbang ke sana ke sini untuk mempertahankan kehidupannya. Elang masih bisa tetap hidup, sedangkan kalkun akhirnya disembelih, dijadikan santapan di hari Thanksgiving. Sungguh memilukan persahabatan kedua binatang ini. Sobat Insta semuanya, sekali lagi itu hanya fabel, cerita yang tentu tidak nyata ya, itu hanya pengembangan dari orang yang membuat cerita itu. Tapi dari cerita atau fabel itu kita bisa melihat peran dan juga pesan moral bagi kita semuanya. Jangan menikmati sebuah kemalasan, jangan menikmati sebuah kenyamanan sehingga membuat kita tidak bisa berusaha, kita menjadi tidak rajin lagi, jadi ogah-ogahan, kita tidak mau berusaha apapun. Yang ada hanya malas. Yang penting kita makan, yang penting kita diem, semuanya tersedia. Itu kemalasan akan menghancurkan kehidupan seseorang. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menjalani kehidupan itu, kita harus rajin. Kita harus mengusahakan hidup kita. Tentu dengan kuasa Tuhan, kita harus mengembangkan diri kita. Ya, supaya kehidupan kita tetap berjalan dengan baik, bahkan kita semakin meningkat dalam hal rohani kita, dalam hal profesi kita, dalam hal relasi sosial kita semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal pendidikan juga demikian, dan semua aspek kehidupan akan meningkat dalam kehidupan kita. Asalkan kita rajin, tekun untuk diproses di dalam pembentukan yang Tuhan lakukan bagi kita semuanya. Jadi jangan malas. Seperti Amsal 21:25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Jadi Sobat Insta semuanya, jangan malas. Jangan merasa nyaman atau di zona nyamannya sehingga itu menghindarkan diri kita atau melupakan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kita lari dari panggilan Tuhan, lari dari pekerjaan dan pelayanan Tuhan, lari dari tanggung jawab karena kita menjadi malas. Tentu tidak akan demikian. Ingat, cara menyiksa dan menghancurkan diri dengan cepat adalah dengan hidup malas. Tapi jangan malas, stop malas, karena itu akan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak malas, kita rajin, kita akan tetap menjalani kehidupan dengan luar biasa. Tapi kalau malas, ingat, hidup kita akan hancur dengan cepat. Sobat Insta semuanya, sekali lagi, cara menyiksa dan menghancurkan diri dengan cepat adalah dengan hidup malas. Stop malas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.